Hai Sobat Komunikan, welcome back to my channel. Cepat lulus. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Selamat belajar. Masuk yang ketujuh teman-teman, itu adalah bau-bauan. Contohnya ketika kita ketemu dengan orang baru, kemudian misalnya nih, zaman dulu ketika kita masih bisa pergi naik mobil angkot gitu ya, kemudian ketika kita masuk di mobil angkot, atau saya biasa dulu suka naik kereta, karena rumah saya Tangerang, saya biasa Tangerang Jakarta ke Ancol gitu ke kampus, saya naik kereta. Di dalam kereta seperti yang teman-teman ketahui, ada berbagai macam rupa bau-bauan gitu ya. Nah, ketika sore, ketika saya pulang kerja, itu sudah pusing bercampur aduk bau-bauan. Teman-teman harap perhatikan, ketika teman-teman melakukan komunikasi dengan lawan jenis atau melakukan komunikasi dengan orang lain, perhatikan bau-bauan kita. Gitu ya. Secara tidak langsung mereka akan merespon. Contoh, misalnya ketika kita tidak bisa menjaga kebersihan dari mulut kita, ya, bagian pernapasan kita, maka otomatis napas ketika kita berkomunikasi itu akan tercium oleh mereka. Untungnya sekarang kita pakai masker ya teman-teman ya. Jadi ketika kita pakai masker, yang mabok kita sendiri kalau memang napas kita nggak segar ya. Jadi ketika kita pakai masker, otomatis itu akan membantu kita untuk kita bisa mencegah bau-bauan yang keluar dari mulut kita itu kena ke orang lain. Gitu ya teman-teman ya. Terus juga perhatikan juga parfum. Kalau teman-teman misalnya pergi ke kampus atau pergi ke pesta, atau teman-teman melakukan komunikasi dengan orang lain, perhatikan juga parfum yang teman-teman pakai. Jangan sampai parfumnya itu bikin semua orang yang ada di sekeliling Anda pingsan semuanya. Saking baunya atau saking terlalu wanginya, sehingga parfum itu yang menyebabkan orang tidak nyaman bicara dengan kita. Ya, ataupun bau badan. Nah, itu juga pengaruh tuh teman-teman. Jadi, harap diperhatikan, itu adalah bagian-bagian dari komunikasi nonverbal yang mungkin nggak diungkapkan sama orang gitu ya, tetapi itu ditangkap oleh orang lain dalam proses komunikasi. Ketika kita ketemu dengan orang kemudian memiliki bau badan yang tidak enak gitu ya, kita pasti, aduh, nggak mau lagi ketemu sama dia. Kenapa? Bau badannya nggak enak, bikin saya mual, saya mabok saya. Nah gitu ya teman-teman ya. Sekalipun kita nggak ngomong, ih lu bau banget sih, kita pasti nggak ngomong gitu. Ih kok kamu gitu sih, badanmu bau sekali gitu. Kita nggak mungkin ucapkan, tapi kita akan bisa menangkap. Kita bisa hanya dengan kita menutup hidung atau kita agak mundur sedikit, itu merupakan ekspresi yang menunjukkan bahwa lawan bicara kita memiliki bau yang terlalu menyengat. Atau sebaliknya, kita nggak sadar kalau kita punya bau badan misalnya, tapi lawan bicara kita langsung sedikit menjauh atau dia ada ekspresi lain, itu menunjukkan bahwa dia tidak nyaman berbicara dengan kita. Itu tidak mungkin diucapkan karena kita berada di negara timuran yang memang kita selalu menjaga perasaan orang lain. Tetapi hati-hati teman-teman ya, bau-bauan itu bisa menyebabkan seseorang tidak nyaman berbicara dengan kita. Proses komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik ketika bau-bauan yang tidak menyenangkan itu terjadi. Gitu ya teman-teman ya. Itu adalah salah satu dari jenis komunikasi nonverbal. Berikutnya, teman-teman kita lihat ada yang disebut prosemik. Ya, prosemik itu adalah mengacu pada jarak dan tempat saat kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Jadi teman-teman harap perhatikan, ketika kita ada 4 level ya teman-teman ya. Yang pertama adalah intimate zone, yaitu antara jaraknya kurang lebih 0 sampai 45 cm. Kemudian kalau friend zone itu antara jaraknya adalah 45 cm sampai 1,2 meter. Kemudian ada social zone, yaitu jarak antara kita dengan orang lain itu sekitar 3,6 meter, dan ada audiens itu lebih dari sekitar 4 meter. Jadi teman-teman ketika kita melakukan komunikasi, kalau memang kita tidak terlalu akrab dengan orang lain, harap perhatikan jarak atau personal space dalam komunikasi ini. Kalau memang kita akrab seperti orang tua dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik, dan dalam keluarga inti, silakan Anda melakukan dalam intimate zone. Karena sudah terbiasa dengan keluarga inti.
Tetapi kalau misalnya kita belum terlalu kenal nih dengan orang tersebut, tetapi kita berusaha masuk ke intimate zone sementara kita masih merasa asing, otomatis ada yang kurang nyaman dari komunikasi tersebut. Ya, kalau memang teman-teman merasa baru kenal gitu ya, jangan terlalu dekatlah berdirinya. Itu menandakan bahwa teman-teman itu memang menjaga jarak terlebih dahulu. Ketika makin lama teman-teman makin akrab, sering ketemu, sering komunikasi, mungkin jarak itu bisa teman-teman semakin lama semakin dekat, dan semakin dekat. Jadi, jarak dan tempat pada saat melakukan komunikasi dengan orang lain juga dapat dipakai untuk mengartikan komunikasi nonverbal, teman-teman. Gitu ya. So far, demikian penjelasan saya mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Kalau ada teman-teman yang kurang mengerti atau yang skip penjelasan saya sebelumnya mengenai proses komunikasi, silakan teman-teman subscribe, kemudian nanti teman-teman bisa mereview ulang atau melihat lagi materi saya pada minggu sebelumnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa lagi di materi kita yang berikutnya. Salam sehat.